Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang sudah saya buat yang berjudul Perbedaan Math Self-Concept Siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul ditinjau dari gender dan status sosial ekonomi. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Seminar Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya Anissa Nur. Saya biasa dipanggil Cea, tempat tanggal lahir saya di Sumbawa Besar, tanggal 5 Februari 1999. Status saya sebagai mahasiswa di instansi Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, saya dari kelas A417, nomor induk mahasiswa saya adalah 17144600136. Agama saya Islam, email saya aditya.nsnr@gmail.com. Kemudian hobi saya memasak dan cita-cita saya menjadi seorang guru. Boleh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perbedaan Math Self-Concept Siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul ditinjau dari gender dan status sosial ekonomi. Nah, video presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Seminar Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aditya Anissa Nur. Saya biasa dipanggil Cea. Tempat tanggal lahir saya di Sumbawa Besar, tanggal 5 Februari tahun 1999. Status saya sebagai mahasiswa di instansi Universitas PGRI Yogyakarta. Saya dari kelas A417, nomor induk mahasiswa saya adalah 17144600136. Agama saya Islam, email saya aditya.nsnr@gmail.com. Kemudian hobi saya memasak dan cita-cita saya menjadi seorang guru. Baiklah, pada kesempatan kali ini terdapat 3 poin yang akan saya sampaikan, yaitu pada bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kajian teori, dan selanjutnya di bab 3 prosedur penelitian. Baiklah, langsung saja memasuki bab 1 pendahuluan. Nah, terdapat yang pertama A. Latar belakang, kemudian B. Fokus penelitian, C. Rumusan masalah, D. Tujuan penelitian, E. Manfaat penelitian. Baiklah, yang pertama ada latar belakang. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan itu bertujuan untuk memperoleh suatu pengetahuan. Nah, selain itu, pengetahuan tersebut dapat berguna bagi diri sendiri maupun untuk orang lain. Nah, selain memperoleh pengetahuan, dalam tujuan pendidikan juga terdapat suatu tujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri seseorang atau dalam diri peserta didik. Nah, dalam mengembangkan potensi diri ini tidak terjadi secara begitu saja, namun harus melalui upaya yang dapat mendorong seseorang itu dapat mengembangkan potensi yang ada di dirinya. Nah, kemudian upaya itu dapat dilakukan dengan pemahaman konsep diri. Nah, konsep diri adalah cara individu dalam melihat pribadinya secara utuh yang menyangkut fisik, emosi, intelektual, sosial, dan spiritual. Termasuk di dalamnya adalah persepsi individu tentang potensi yang dimilikinya. Ini menurut Sunario tahun 2004.
Nah, jadi konsep diri ini adalah cara pandang seseorang atau pemikiran seseorang tentang potensi yang dimilikinya, tentang apa saja yang terdapat dalam diri seseorang atau dirinya. Nah, kemudian pembelajaran matematika di sekolah dasar merupakan salah satu kegiatan belajar mengajar yang memerlukan motivasi belajar untuk meningkatkan prestasi belajar pada siswa. Karena apa? Karena sebagian besar peserta didik itu berpikiran atau beranggapan bahwa mata pelajaran matematika adalah salah satu mata pelajaran yang sulit untuk dipahami atau sulit untuk dimengerti. Nah, oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep diri yang positif sangat diperlukan dalam proses pembelajaran di sekolah. Apabila peserta didik itu memiliki pemahaman diri yang baik, yang tinggi, maka diharapkan potensi yang ada di dirinya itu juga semakin baik dan memicu peserta didik tersebut untuk memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, namun sebaliknya, jika peserta didik memiliki pemahaman potensi diri yang rendah, maka mengakibatkan potensi atau motivasi belajar yang rendah pula. Baiklah, selanjutnya ada fokus penelitian. Nah, fokus penelitian dalam penelitian kali ini yaitu yang pertama, bagaimana kondisi konsep diri matematika pada siswa SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Kemudian yang kedua, bagaimana aktivitas siswa dalam pembelajaran matematika di SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Kemudian yang ketiga, bagaimana kondisi status sosial ekonomi di lingkungan sekitar SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Nah, kemudian rumusan masalah. Nah, setelah tadi saya memaparkan latar belakang dari penelitian ini, maka dapat diambil rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah kondisi konsep diri mata pelajaran matematika pada anak usia sekolah dasar? Kemudian yang kedua, bagaimanakah kondisi konsep diri matematika pada anak usia sekolah dasar. Yang ketiga, adakah pengaruh antara gender terhadap konsep diri matematika pada siswa kelas 5 di SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Kemudian yang keempat, bagaimana hubungan antara status sosial ekonomi dengan konsep diri matematika pada siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Baik, selanjutnya ada tujuan dari penelitian. Yang pertama, mengetahui kondisi konsep diri mata pelajaran matematika pada anak usia sekolah dasar. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana perbedaan pemahaman konsep diri matematika pada siswa kelas 5 sekolah dasar di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Kemudian yang ketiga, Tiga, mengetahui pengaruh antara gender terhadap konsep diri mata pelajaran matematika pada siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Yang selanjutnya, mengetahui hubungan antara status sosial ekonomi dengan konsep diri matematika pada siswa kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat bagi mahasiswa, yaitu setelah penelitian dilakukan, maka diharapkan hasil yang diperoleh mengenai perbedaan konsep diri matematika pada siswa kelas 5 SD dengan meninjau gender serta kondisi sosial ekonomi itu dapat bermanfaat bagi mahasiswa sebagai tambahan pengetahuan. Selain itu juga memberikan gambaran tentang konsep diri matematika kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Yang selanjutnya, manfaat bagi guru. Manfaat penelitian bagi seorang guru yaitu memberikan gambaran tentang konsep diri matematika pada siswa sehingga nanti ketika guru itu sudah mengetahui maka dapat menentukan
metode yang tepat dalam mengembangkan dan meningkatkan konsep diri yang baik sehingga dapat meningkatkan potensi diri pada siswa baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Oke, sekarang sudah memasuki bab kedua yaitu tentang kajian teori. Nah, terdapat 3 poin. Yang A, kajian pustaka, kemudian B, penelitian yang relevan, dan C, kerangka berpikir. Nah, yang pertama masuk ke kajian teori. Nah, kajian teori nanti meliputi satu, konsep diri, nanti ada pengertian konsep diri, kemudian yang kedua ada karakteristik konsep diri anak sekolah dasar, yang ketiga pembelajaran matematika, yang keempat gender, dan yang kelima kondisi sosial ekonomi. Oke, konsep diri. Pengertian konsep diri. Menurut Barnes, tahun 1993, konsep diri adalah suatu gambaran campuran dari apa yang dipikirkan seseorang, pendapat orang lain mengenai dirinya, dan apa yang diinginkan oleh orang tersebut. Kemudian Harlock tahun 1990 itu memberikan pengertian bahwa konsep diri sebagai gambaran yang dimiliki seseorang terhadap dirinya. Kemudian menurut Hendra Surya tahun 2007 mengatakan bahwa konsep diri adalah gambaran, cara pandang, keyakinan, pemikiran, perasaan terhadap apa yang dimiliki orang tentang dirinya sendiri. Yang meliputi kemampuan, karakter diri, sikap, perasaan, kebutuhan, tujuan hidup, dan penampilan diri. Kemudian menurut Ratna Dewi Saputri, tahun 2014, konsep diri adalah pandangan, perasaan, dan keyakinan individu mengenai dirinya, meliputi gambaran mengenai diri dan kepribadian yang diinginkan yang diperoleh dari pengalaman dan interaksi dengan orang lain. Nah, saya dapat menarik kesimpulan dari beberapa pendapat para ahli tersebut bahwa konsep diri merupakan gambaran atau perasaan terhadap apa yang dimiliki tentang dirinya sendiri yang timbul sebagai hasil dari interaksi sosial dengan individu yang lain. Kemudian yang kedua ada aspek-aspek konsep diri. Menurut Jalaluddin Rahmat, aspek konsep diri ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada aspek fisik. Nah, pada aspek fisik ini yaitu merupakan aspek yang meliputi penilaian diri seseorang terhadap sesuatu yang dimilikinya seperti berkaitan dengan kondisi fisiknya seperti tubuh, kemudian pakaian yang dikenakannya, kemudian benda-benda yang dimilikinya, dan sebagainya yang berkaitan dengan fisik. Kemudian yang kedua ada aspek psikologis. Nah, aspek psikologis ini mencakup tentang pikiran, kemudian ada perasaan dan sikap yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian ada aspek sosial. Nah, aspek sosial ini adalah mencakup bagaimana peran seseorang dalam lingkup peran sosialnya dan penilaian seseorang terhadap peran tersebut. Selanjutnya, menurut William Hafiz, aspek-aspek konsep diri individu terbagi menjadi 2 dimensi besar, yaitu dimensi internal dan dimensi eksternal. Kemudian berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan konsep diri pada seseorang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi pandangan terhadap konsep diri sendiri. Kemudian faktor eksternal itu perkembangan konsep diri yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial maupun ekonomi seseorang. Oke, selanjutnya karakteristik konsep diri anak sekolah dasar. Nah, terjadi penurunan konsep dalam
diri anak pada saat masuk ke sekolah dasar. Menurut John Wisantok tahun 2011, perubahan dalam konsep diri anak selama di sekolah dasar itu dapat dilihat dari karakteristik konsep diri sebagai berikut. Yang pertama ada karakteristik internal, kemudian yang kedua ada karakteristik sosial, yang ketiga ada karakteristik perbandingan sosial, yang keempat karakteristik real self dan ideal self, dan yang kelima adalah karakteristik realistik. Oke, selanjutnya pembelajaran matematika. Pengertian pembelajaran matematika menurut Rusvendi tahun 1994 dalam kasus matematika mengatakan bahwa matematika adalah dalam kamus matematika mengatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak terbagi menjadi 3 bidang, yaitu ada aljabar, analisis, geometri. Selain itu, Daniel tahun 2015 menjelaskan bahwa matematika adalah bahasa simbol yang berlaku secara universal. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah kegiatan belajar mengajar yang memberikan pengalaman kepada peserta didik secara terencana untuk memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan matematika. Seperti yang tadi termasuk di dalamnya ada bidang aljabar, besaran, analisis, dan geometri. Kemudian yang kedua ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar matematika, yaitu banyak jenisnya, ada faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah faktor yang ada dalam diri individu tersebut, seperti minat, kecemasan, konsep diri, maupun motivasi. Kemudian faktor eksternalnya seperti faktor guru, penjelasan materi dari guru, orang tua, pembelajaran, dan sebagainya. Selanjutnya tentang gender. Nah, makna gender ini berbeda dengan jenis kelamin atau seks. Monsur Fakih tahun 2003 mengatakan bahwa pengertian jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Nah, jadi jenis kelamin ini yang dimaksud yaitu meliputi sifat manusia secara biologis. Misalnya pada laki-laki itu memiliki jakun, kemudian pada perempuan itu ciri-ciri biologisnya memiliki rahim dan sebagainya. Nah, sedangkan konsep gender ini sifat yang melekat pada manusia, baik kaum laki-laki maupun perempuan, yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Nah, kondisi gender manusia laki-laki dan perempuan ini merupakan kondisi yang mencerminkan sikap-sikap yang dimiliki oleh setiap individu. Selanjutnya ada kondisi sosial ekonomi. Menurut Surjono Sukanto dalam Wijianto 2016, status sosial merupakan tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya yang berhubungan dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain dalam lingkungan pergaulannya, kemudian prestisenya, dan hak-hak serta kewajibannya. Status sosial menurut Meyer Sukanto tahun 2007 berarti kedudukan suatu individu dan keluarga berdasarkan unsur-unsur ekonomi. Nah, dari beberapa pengertian pendapat para ahli di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa status ekonomi sosial merupakan hubungan antara kondisi tempat masyarakat satu dengan masyarakat yang lain yang dapat ditinjau dari kondisi ekonomi. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya status ekonomi di masyarakat antara lain ada pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Baik, yang selanjutnya B. Penelitian yang relevan. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Neni Mariana yang berjudul Deskripsi Konsep Diri Akademik pada Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar berdasarkan sudut pandang kultural. Kemudian yang kedua,
penelitian yang dilakukan oleh Ika Rahmawati yang berjudul Penalaran Siswa SD di kelas 5 dalam pemecahan masalah matematika ditinjau berdasarkan perbedaan gender. Kemudian penelitian yang dilakukan Frank Pajares dan M. David Miller yang berjudul Rule of Self-Efficiency and Self-Concept Belief in Mathematical Problem Solving a Path Analysis. Oke. Kemudian kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan konsep diri antara siswa laki-laki dan perempuan, sehingga peneliti ingin melihat bagaimana perbedaan konsep diri antara siswa laki-laki dan perempuan di kelas 5 SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul pada mata pelajaran matematika. Baiklah, sekarang masuk ke bab 3. Bab 3 merupakan prosedur penelitian yang meliputi A. Metode penelitian, B. Tempat penelitian, C. Cara penelitian, D. Data dan sumber data, E. Prosedur pengumpulan data, F. Instrumen penilaian, G. Teknik analisis data, dan H. Pemeriksaan keabsahan data. Baik, yang pertama metode penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif karena dijabarkan menggunakan data-data yang telah terkumpul akan dijabarkan menggunakan kata-kata. Pada penelitian kualitatif, permasalahan yang diangkat berhubungan dengan manusia secara fundamental bergantung pada pengamatan peneliti. Yang selanjutnya ada tempat penelitian. Nah, tempat penelitian yang akan dilaksanakan yaitu mengambil tempat di mana situasi sosial akan diteliti, yaitu konsep diri matematika pada siswa laki-laki dan perempuan kelas 5 SD. Nah, peneliti akan melakukan penelitian di Kota Yogyakarta dan di sekitar Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Cara penelitian yang akan dilakukan berdasarkan fenomena sosial yang terjadi, yaitu pada konsep diri matematika siswa kelas 5 di SD di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul ini dapat melalui tahapan. Yang pertama ada tahap menyusun rencana penelitian, menyiapkan segala perlengkapan atau keperluan yang akan dilakukan pada saat penelitian. Kemudian yang kedua juga memilih lapangan penelitian yang akan dituju, dan yang ketiga memasuki lapangan. Baik, selanjutnya data dan sumber data. Sumber data dari penelitian adalah siswa laki-laki dan siswa perempuan dari kelas 5 sekolah dasar di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Nah, kemudian peneliti memilih subjek. Dalam penelitian ini itu berdasarkan kategori konsep diri matematika. Nah, ditinjau juga dari gender dan status sosial ekonomi. Kemudian ada prosedur pengumpulan data. Nah, teknik yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu menggunakan pengamatan secara mendalam dan wawancara terhadap siswa laki-laki dan perempuan kelas 5 SD tentang pemahaman konsep diri matematika yang mereka miliki. Nah, selain itu nanti akan mencari informasi dari sumber-sumber lain, misalnya di masyarakat, melakukan observasi dan wawancara terhadap guru, kemudian juga terhadap orang tua siswa. Kemudian instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini merupakan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data informasi. Dalam penelitian ini menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Nah, pedoman wawancara bertujuan untuk menemukan informasi mengenai fenomena sosial yang terjadi. Dalam penelitian ini yaitu tentang konsep diri matematika yang ditinjau dari status sosial dan gender. Kemudian selanjutnya menggunakan pedoman observasi. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan terus terang. Jadi melakukan
pengumpulan data itu dengan terus terang kepada sumber, yaitu memberitahu terlebih dahulu bahwa ia sedang diteliti. Nah, jadi orang-orang yang diteliti itu akan menyadari dan mengetahui dari awal sampai akhir tentang aktivitas penelitian yang sedang dilakukan. Kemudian, teknik analisis data. Dalam penelitian kualitatif, yaitu mencakup transkrip hasil wawancara, reduksi data, analisis interpretasi data, dan triangulasi. Nah, dari analisis data kemudian nanti dapat ditarik suatu kesimpulan penelitian. Kemudian pemeriksaan keabsahan data menurut Albi Anggito dan John Setiawan tahun 2008, data merupakan fakta mentah yang merupakan hasil dari pengamatan yang didapat dari lapangan berbentuk angka, huruf, grafik, gambar, dan sebagainya yang diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil tertentu. Nah, untuk mengetahui keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan uji triangulasi, yaitu pengecekan data dengan berbagai cara, berbagai waktu, dan berbagai sumber. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang proposal penelitian yang telah saya buat. Apabila dalam menyampaikan saya mengucapkan kesalahan atau melakukan kesalahan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.